Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Senyong, podcast kita semua bersama saya Ari Wibowo. Jangan lihat hostnya yang sudah expired, hostnya yang sudah kadaluarsa, hostnya yang sudah putih rambutnya, tapi tunggu. Ada yang hijau, ada yang sejuk, ada yang segar di belakang kami nanti. Dan ini di awal tahun 2023, mudah-mudahan Kabupaten Tegal tetap hijau terus, tetap sejuk terus, tetap segar terus untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Tegal. Di awal tahun 2023 ini kami hadir podcast Senyong, dan untuk perdana ini saya sudah kedatangan seorang bintang tamu yang sungguh sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, Ibu Dr. Anda Nur Hayati MM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Bu, saya kalau melihat Bu Nur Hayati ini salah satu figur yang energik, yang kalau dibilang tidak pernah sakit, mungkin tidak, ya pasti pernah sakit. Iya, capek. Tapi fit terus gitu Bu. Barangkali sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Dinas Kominfo, sedikit tip and tricks sehat ala Ibu Nur Hayati. Waduh. Saya kira semuanya sama ya. Ya. Apa sih? Sederhana ya Pak. Pokoknya bangun tidur dengan bersyukur, kemudian memulai sesuatu dengan gembira, diniatkan ibadah. Yang jelas harus bangun pagi. Ya, yang susah itu barangkali Bu. Bangun pagi, kemudian berniat untuk beribadah dan bergembira, itu yang barangkali begitu bangun, aduh wis stres dikit kayaknya. Hidup itu kan sederhana ya Pak. Jadi bermanfaat untuk orang lain, kemudian memanfaatkan waktu secara produktif, itu saja. Jadi harus memanage jam sekian misalnya sudah mandi. Dan pagi itu mandi itu segar, mandi, sholat, ngaji, habis itu olahraga. Itu harus. Kalau sudah berkeringat, kemudian melakukan ya biasa aktivitas, menyapa. Kalau kita kan, kalau saya sih sepedaan ya pagi. Paling tidak 30 menit, 10 kilo sambil lihat lingkungan Slawi dan sekitarnya, melihat aktivitas warga. Jadi kita banyak bersyukur kan di situ. Menyapa orang, jangan lupa menyapa orang itu kita menarik energi positif ya, meskipun sederhana sih ya. Assalamualaikum Mbah, atau mungkin Pade, Bude gitu aja. Walaupun nggak kenal mungkin ya Bu ya. Nggak kenal, tapi lama-lama jadi kenal. Apa itu satpam, tukang beca. Sebenarnya kalau kadang-kadang kita bawa apalah sesuatu yang mungkin bisa kita berikan. Sedekah subuh namanya ya. Habis itu ya aktivitas seperti biasa. Setelah itu mandi-mandi, sarapan, dan ke kantor. Ya, itu mungkin sedikit tips sehat ala Ibu Nur Hayati. Saya tertarik tadi bermanfaat untuk orang lain. Bu. Ya, nanti tinggal konsep bermanfaat untuk orang lain itu seperti apa. Karena semua orang mengatakan saya bermanfaat untuk orang lain. Saya guru, ya kan, saya polisi, apa semua bermanfaat. Tapi mungkin ada sesuatu tentang bermanfaat untuk orang lain ini konsepnya seperti apa, tapi tidak sekarang Bu, jangan sekarang ngobrolnya nanti. Bu, nanti di lain kesempatan. Kita sekarang ngobrol tentang Dinas Kominfo aja Bu. Iya, menarik. Dinas Kominfo itu salah satu dinas, ya semua dinas mungkin penting ya Bu ya. OPD semuanya penting karena masing-masing kan punya punya tupoksi sendiri-sendiri, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Nah, Dinas Kominfo ini kegiatannya di tahun 2023, program-programnya di tahun 2023, ini mumpung masih awal tahun, yang kira-kira menyentuh masyarakat, bermanfaat bagi hajat orang banyak itu apa saja Bu? Oh iya, ini sebelumnya tanya ini. Oh gitu ya, tanya apa Bu? Waduh. Ini podcastnya ini apa ini Pak Bu? Ya. Sebelumnya nggak ada, ini kok ada. Gitu. Tapi kayaknya menarik ini apa ini? Harus menarik Bu. Podcast Senyong. Jadi podcast Senyong itu tagline-nya podcast Senyong, podcast kita semua. Oh gitu. Ya, jadi siapapun nanti kalau bukan saya hostnya pasti bunyinya podcast Senyong Bu. Podcast Senyong. Nyong itu bahasa Jawa. Nyong bahasa Tegal kan, saya gitu. Podcastnya saya. Kalau nanti Ibu dan semua penonton nanti wajib share gitu ya. Ketika di share podcast Senyong, nanti orang yang lain pasti akan, atau mungkin putranya Ibu, keluarganya Ibu jauh di sana, pasti akan bertanya, Bu Nur Hayati saya duwe podcast. Jare apa? Lah kuwi si podcast Senyong.
Padahal Nyong bisa siapa aja ya, Pak, ya. Merasa memiliki. Merasa memiliki, ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya, Bu, untuk siapa saja. Seperti itu kira-kira. Inovasinya beres ini ya, Pak. Hebat. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Ya, yang penting itu sustainable-nya harus dijaga. Iya, tinggal dukungannya dari Ibu saja. Siap. Kan tadi saya bilang manfaat untuk orang lain. Saya kira podcast Senyong itu nanti menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip sangat informatif. Kita bahas hal-hal yang produktif ya kan, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ya seperti itu. Ya mungkin kali ini dengan Kominfo, nanti di lain kesempatan dengan lembaga lain, OPD lain yang sebetulnya masyarakat banyak yang belum tahu, Bu. Iya kan, banyak yang belum tahu. Kalau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ngertinya mau KTP, dok. Nah, padahal kan ada hal-hal yang lain. Harus ada banyak sosialisasi program, layanan yang penting itu, Pak. Dinas Sosial kan ngertinya mau bantuan sosial, dok. Padahal kan yang lain-lainnya banyak. Banyak fasilitasi yang diberikan ke masyarakat. Iya, seperti itu, Bu. Podcastnya Nyong intinya nanti seperti itu. Bagus. Saya dukung pokoknya, Pak, Bu. Terima kasih, Ibu. Apa insya Allah yang bisa kita fasilitasi, insya Allah secara optimal. Terima kasih. Baik, kembali ke Kominfo, Bu. Apa saja ini program-programnya di 2023 yang menyentuh masyarakat, Bu? Ya, jadi 2023 itu insya Allah banyak hal yang akan kita lakukan ya, karena 2023 ini Kabupaten Tegal menjadi salah satu dampingan Smart City. Jadi kota cerdas. Artinya kita butuh beberapa program terutama untuk mengedukasi masyarakat tentang digitalisasi layanan. Nah, untuk itu banyak hal yang perlu kita benahi. Meskipun di 2023 sebenarnya banyak yang sudah dilakukan ya. Seperti yang bidang informasi komunikasi publik, gitu kan juga kita sudah nilainya naik nih, Pak Bu. Yang kemarin cukup informatif sudah menuju ke informatif. Artinya kan sudah ada keterbukaan informasi di semua lini sektor yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah. Apakah itu PPID, websitenya itu sudah informatif. Artinya tidak lagi POBI nih, masyarakat bisa tahu apa saja program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dilakukan oleh body teknis. Jadi ini penting supaya masyarakat paham apa sih yang sebenarnya bisa didapat layanan-layanan yang dilakukan oleh PD. Kemudian yang berikutnya kalau di bidang sistem ada berapa bidang, Bu, di Dinas Kominfo? Tiga ya. Jadi IKP, komunikasi publik informasi publik itu sudah saya sampaikan, juga banyak lomba-lomba yang dilakukan. Kemarin bidang IKP termasuk yang banjir prestasi menurut saya ya. Seperti apa ya, kemarin yang menuju ke informatif, Ibu Bupati juga apresiasi karena beberapa yang sudah kita lakukan KIP Award itu memotivasi OPD. Kemudian juga ada beberapa festival yang langsung diikuti oleh masyarakat ya. Seperti dalam rangka beberapa kegiatan festival film Tegal ya. Kemudian juga ada komunitas yang di Kebunduan itu juga menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Tengah. Kelompok informasi masyarakat. Itu artinya dari unsur masyarakat itu juga ikut ada pelibatan untuk bisa tampil, berkontribusi, untuk bisa menyajikan sesuatu yang membuat masyarakat tahu bahwa informasi itu bisa dilakukan oleh banyak pihak. Salah satunya itu tadi dari komunitas informasi masyarakat dengan caranya mereka, media tradisional. Jadi itu yang salah satu kita galakan, termasuk beberapa lomba-lomba ya. Seperti yang program yang sekarang lagi viral stunting itu juga kita kan kemarin ada lomba stunting juga, TikTok stunting, penurunan angka stunting. Ya, termasuk film pendek yang paling tidak itu mewarnai dari untuk masyarakat. Mereka mengemas satu metode komunikasi dalam bentuk film pendek ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dari untuk mereka bagaimana cara komunikasi yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham pada prioritas program yang memang menjadi persoalan. Jadi Dinas Komunikasi Informasi ini menjadi solusi pada lini bagaimana membranding Kabupaten Tegal agar komunikasi berjalan baik dengan masyarakat, layanan-layanan
Nah, ini yang penting untuk bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini juga kita SPBE. Ya, SPBE itu kita sedang membangun bagaimana jaringan digitalisasi transformasi kepada masyarakat itu bisa berjalan dengan optimal. Nah, ini penting ini Bu. Iya, karena kan sekarang kalau misalnya dunia global semuanya sudah bisa mengakses informasi, keamanan informasi juga harus kita paling tidak sampaikan kepada masyarakat, jangan kemudian menggunakan HP banyak data-data yang kemudian bisa diakses secara umum tapi mereka lupa, itu bisa merugikan. Nah, itu juga kita memberikan edukasi ke sana, termasuk memberikan kemarin juga bintek ya untuk keamanan yang data-data yang dikelola oleh semua OPD ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan data. Kalau besok tahun ini tuh ke depan kita harus menyajikan data secara komprehensif, secara valid, itu kita membangun satu data Indonesia. Itu yang makin satu data Indonesia. Ya, jadi ini nanti inovasi yang dilakukan teman-teman kayak Segalengko, dashboardnya nanti menyajikan semua informasi, apakah itu data, kemudian Segalengko. Ya, itu aplikasi yang sedang aplikasi. Saya pikir hari ini bukan mau ada Segalengko. Rupanya Pak Bowo belum sarapan. Jadi begitu dengan Segalengko, aduh, bayangannya makanan tradisional ini juga. Oh iya, nanti sebentar lagi kan juga ada tuh refleksi kepemimpinan Bupati. Oh iya. Nanti ada Segalengko. Makanya makanan tradisional dan gratis loh Pak. Gitu. Di rumah dinas Bupati. Hari Minggu besok Senin. tanggal 8 ya Bu ya. Tanggal 8. Jadi kita memang komunikasi informasi itu kalau memang bisa menjadi apa ya bahasanya panglima ya Pak. Panglimanya untuk Kabupaten Tegal kan nanti bisa melayani masyarakat pada digitalisasi layanan. Kalau misalnya semula ke rumah sakit harus ngantri nih, kita bisa dari rumah klik-klik ngantri mau ke poli gigi misalnya yang senut-senut giginya lagi sakit, tidak perlu nanti ngantri lama nunggu, tapi cukup dengan aplikasi yang sudah dibangun oleh Rumah Sakit Dr. Susilo itu nanti masyarakat sudah bisa ngantri daftar mau periksa ke poli cukup dari rumah. Nanti oh ya jam sekian berarti nanti baru berangkat ke sana. Nah, ini yang sedang coba kita bangun, kita inisiasi layanan-layanan publik secara digital supaya nanti efisiensi di biaya, efisiensi di waktu, kemudian juga layanan bisa lebih murah, cepat dan mudah. Ini yang coba kita bangun di 2023, mudah-mudahan nanti bisa ada dukungan dari semua pihak stakeholder. Jadi tadi kalau saya tidak salah tangkap ini Bu, satu bidang IKP ya, informasi dan komunikasi publik, ini yang mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan publik. Betul. Kemudian bidang SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, ini yang mendigitalisasikan masyarakat Kabupaten Tegal. Dengan tadi aplikasi-aplikasinya ada Segalengko dan macam-macam tadi. Mungkin nanti ada tahu acian ora ya? Tahu aci buat oleh-oleh sama dimakan. Barangkali ada aplikasi tahu aci gitu. Baru ya. Ya nggak tahu nanti siapa tahu. Oh ya, sate. Satu data terpadu. Jadi sate Tegal itu satu data terpadu itu aplikasi. Jadi ada Segalengko, ada sate Tegal tuh. Jadi nanti datanya terpadu, manakala masyarakat itu membutuhkan data apapun, kita bangun satu data terpadu, merupakan salah satu aplikasi yang kita bangun di tahun ini. Ya, jadi bidang SPBE ini yang buat aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Tinggal masyarakat mau tidak menggunakannya, begitu ya Bu ya? Sosialisasinya lewat IKP tadi. Iya, betul. Jadi ada dua hal nih Pak. Manakala banyak aplikasi inovasi yang sudah dibuat oleh kita, masyarakat pun juga butuh diedukasi menggunakannya. Jadi bijak menggunakan IT gitu loh Pak. Seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan 1-2 tahun ke depan dengan pendampingan masih dari Kementerian Kominfo. Goalnya kita nanti akan ada layanan lebih efisien, efektif, kemudian murah, cepat seperti itu. Menuju Smart City ya Bu ya di tahun 2023 ini. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak hanya city-nya yang smart, tapi juga masyarakatnya harus smart Bu. Betul. Nah ini bagaimana caranya? Ya nanti tugas kita semua bersama ya Bu ya, tidak hanya Dinas Kominfo, tapi juga mungkin OPD-OPD yang lain untuk mensmartkan Kabupaten Tegal. Termasuk ada yang kita harapkan stakeholder terkait Pak, tidak hanya kita di kalangan eksekutif birokrasi, masyarakat, dunia usaha,
kalangan akademisi, semua pastilah punya pengaruh untuk bisa berkontribusi Pak membangun smart city yang kita inginkan ke depan. Ya. Yang satu lagi tadi bidang apa Bu? Yang bidang persandian data. Persandian, iya. Iya. Jadi, yang satu data tadi. Data persandian. Jadi statistik data persandian itu kita tadi yang saya sampaikan satu data Indonesia itulah yang diharapkan kita bisa menyajikan data sektoral menjadi salah satu bahan untuk dianalisa menentukan kebijakan pada pembangunan di tiap tahun. Ya. Termasuk juga persandian itu pada keamanan datanya Pak. Nah ini penting ya. Penting. Keamanan data juga penting ya. Betul. Tidak hanya data pemerintah tapi data-datanya masyarakat, baik itu pribadi perseorangan maupun lembaga, itu juga harus kita edukasi pentingnya mengamankan data agar konsumsi data-data yang rahasia, yang penting, yang mungkin bisa digunakan pihak lain untuk hal-hal yang jahat gitu ya Pak, yang merugikan itu harus kita protect gitu. Betul. Ya, jadi tadi aplikasinya sudah bagus, komunikasinya sudah bagus, masyarakatnya sudah smart semua, terdigital semua, artinya menggunakan handphone dan macam-macam. UMKM-nya juga sudah online semua, begitu ya Bu ya. Tapi, satu lagi desa Pak. Desa. Peran desa sangat penting dan tahun ini kita memang sedang membangun satu desa bersama dengan Dispermades. Nah ini bagaimanapun juga lini terdepan dengan masyarakat adalah di desa. Butuh satu kontribusi partisipasi dari kepala desa dengan semua jajaran lembaga desa untuk bareng-bareng dengan kita membangun bagaimana data yang terbaik di desa, layanannya juga. Jadi pada saat nanti secara berjenjang baik itu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, terakhirnya itu di desa. Dengan semua program. Ya secara logika memang kalau desa ini datanya sudah lengkap ya sudah selesai ya Bu ya. Ke atasnya kan tinggal ngambil kan begitu. Betul Pak. Jadi di desa kan ada sekolah SD-nya ada berapa, muridnya ada berapa, gurunya ada berapa, warga miskinnya ada berapa, intervensi program apa. Jadi yang kemarin carut-marut bantuan sosial, bantuan tidak tepat sasaran. Nah ini verifikasi sasaran itu ya berawal dari desa, harus membangun data yang valid supaya semua intervensi program itu benar-benar tepat sasaran. Ya kemudian juga paling tidak kalau misalnya bahasa orang itu manah ya Pak, jitunya itu pas itu sasarannya karena apa, datanya valid. Ya tepat. Kemiskinan ekstrim ada di mana. Kemudian mungkin kalau misalnya kita mau penurunan angka stunting yang terbanyak di mana, intervensi programnya harus seperti apa, itu akan tepat pada saat data memang diperoleh dengan tepat sasaran ya Pak. Itu butuh kontribusi yang jelas dari pihak desa. Ini untuk Bapak Ibu Kepala Desa. Satu data ini harus didukung. Betul. Mulai dari desa. Ya. Jangan sampai masih ada, mohon maaf, kepala desa yang berpikiran kayak miskin, di situ orang milih nyongka. Mudah-mudahan terbuka hati pikiran Pak, bahwa semua warganya harus dilayani. Kalau sudah jadi kepala desa ya harus lepas kepentingan. Lepas kepentingan. Baru-baru hati kan. Alhamdulillah. Baik, ada lagi mungkin Ibu. Saya tahu Ibu hari ini. Iya Pak, jadi mohon maaf. Ini terbatas ini. Ada beberapa yang harus dilakukan setelahnya ini. Saya berharap nanti podcast ini berlanjut dan mungkin secara teknis ada nih teman-teman Kabid yang juga ikut bisa dilibatkan Bu, Pak, supaya terkait nanti dengan satu data tadi. Betul. Seperti apa? Informasinya biar utuh. Betul. Saya berharap nanti para Kabid juga ikut pelibatan di podcast ini. Terus nanti monggo kira-kira mana ini tema-tema yang lagi tren di masyarakat yang butuh solusi-solusi, informasi. Nah, podcast Senyong ini menjadi salah satu sarana Pak untuk kita menjelaskan dengan Insya Allah, bahasa yang Bu. santai. Terima kasih. Saya tertarik tadi segalengko sama sate tadi Bu. Segalengko dan sate ya Pak, tapi di dalamnya tidak ada dagingnya dibakar, tidak ada kecap dan sambal. Isinya data. Iya betul. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati dan sukses selalu, sehat selalu. Mudah-mudahan Dinas Kominfo bisa menjadi corong masyarakat, bukan hanya corong pemerintah, tapi juga bisa menjembatani kepentingan pemerintah dengan masyarakat dengan pemerintah melalui komunikasi tadi, melalui aplikasi-aplikasi tadi yang
bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Tegal. Betul. Matur nuwun dan selamat melanjutkan aktivitas. Iya. Kita akhiri satu sesi bersama Ibu Kepala Dinas Kominfo, dan setelah ini beliau akan menugaskan beberapa kabit-kabit untuk lebih dalam lagi tentang program-program yang disampaikan oleh beliau tadi. Ada Segalengko, ada Sate Tegal, kemudian ada dari bidang IKP tadi, ada festival film dan lain-lain. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi bersama para kepala bidang. Terima kasih, dan jangan lupa share, subscribe, like podcast Senyong. Tunggu setelah ini, kita jeda break terlebih dahulu.